lanjut ya. Oke. Production dan area coverage. Production ini hanya produksi saja. Supaya lebih jelas, kita bahas ini dulu. Ini produk dan supplier. Loh, supplier aja. Bahkan di negeri kita di Garut, purchasing ini membidangi secara strategik produk dan supplier. Apa yang menjadi concern utama dia? Keterjangkauan harga, affordability. Karena yang kita bahas di awal-awal kemarin, bahwa ekonomi sudah terpuruk sedemikian sehingga kebutuhan jatuh ke level dasar. Masih ingat ya? Teman-teman masih ingat ya? Ya, masih Coach. Ya, mengejar ini. Tapi dengan kualitas. Ngomong-ngomong, bakso Siome. Ya. Itu berapa satu cupnya? 18.500, tapi kalau yang pakai sachet 16.500, lebih hemat. Itu orang membandingkan dengan makan Supermie kan, Indomie. Tapi karena ada isinya banyak sekali dan gurih, itu menjadi favorit. 18.000 kalau dia makan yang seperti itu banyaknya, jangan-jangan 20.000 di. Oke. Tadi bicara soal produk dan supplier, concern-nya adalah affordability, jangkau harganya, quality, dan melalui quality mencapai maximum value for money. Artinya pelanggan mengeluarkan uang begitu beruntung banget, maximum value for money. Jadi si produk dan supplier ini bertanggung jawab dengan affordability, maximum value for money, karena kualitinya masih sesuai proporsional. Apa yang ditangani, product turnover juga menjadi urusan dia, karena seberapa produk ini bisa bahan baku dan lain-lainnya bisa tembus masuk sini dan keluar ke sales, itu menjadi tanggung jawab dia, sehingga keberlangsungannya menjadi tanggung jawab dia. Area turnover juga menjadi tanggung jawab dia, sehingga dia juga harus melihat data itu. Kemudian product quality, purchasing di dalamnya. Material R&D, kemarin bakso dan lain-lain. Kalau baksonya sudah mahal, mulai banyak bargaining positionnya, kita bikin yang kedua, maklun kedua, ketiga. Produk R&D, mana produk yang ini? Kita bisa nyontek, kalau produk R&D, nyontek aja deh. Satu daerah, melalui internet, melalui mana, apa yang laku, kita tiru. Apa yang laku keras, kita tiru, kita ambil. Seluruh dunia kuliner, saya ikut banyak pertemuan, training, dan lain-lain. Itu rumusnya itu, jangan mengedukasi pasar, capek. Jadi kita lihat apa yang laku, kita tiru. Kayak geprek kan, kopi misalnya. Daripada mengedukasi. Ada teman saya membuka rumah makan, enak sekali, tapi tanpa nasi. Bahan utama makannya adalah roti. Dia mengedukasi pasar. Wah, nggak jalan. Orang Indonesia belum nggak makan nasi, belum makan kan? Apa yang tanggung jawab dia, affordability dan maximum value for money dengan cara product turnover, area turnover, product quality melalui purchasing-nya, material R&D, produk R&D, dan produk dan cost leader. Dia harus jadi cost leader. Dia kulik terus bagaimana bisa lebih murah dan lain-lain. Bagian produk dan supplier kira-kira bisa lanjut? Ada pertanyaan? Silahkan. Ada Coach. Coach, berarti kalau dilihat dari ini, pemaparan Coach, berarti supplier atau vendor itu menjadi bagian dari anggota tubuh kita juga ya Coach ya? Bukan. Kita yang mengurusi. Anggota tubuh tadi gitu ya Coach ya? Bukan. Kita yang mengurusi dia. Ada yang mengurusi dia. Ini menjadi urusan internal. Bahwa kemudian kita ambil dari luar, itu silakan. Ada 3, ada 4. Sehingga kita bisa memilih suppliernya. Oh, oke. Karena kita yang memilih supplier. Ini anggota tubuh kita. Jadi supplier tetap orang luar ya Coach? Orang luar. Dan banyak yang kepengen jadi supplier. Karena kalau 1,5 M jualan ya minimal ya 400 juta, 300 juta
omset. Kalau saya ambil sempilannya 200 juta, saya bisa supply ke ibu, kan omset saya itu, ya. Kita punya bargaining Perlu nggak coach mengedukasi supplier itu, perlu nggak ya coach? Supaya harus. kita yang di internal ini anggota tubuhnya berjalannya beriringan gitu coach. Harus. Kenapa? Karena tadi kan quality dan lain-lain yang masuk kemari harus sudah ini. Kita harus tega memblacklist. Oke. Ya coach, dibantu. Kita diperlukan orang, bukan kita perlu orang. Bukan kita mau sombong, bukan. Yang perform kita pakai, yang nakal kita tidak. Bahkan si pengurus ini wajib berkunjung secara rutin mengaudit ke area produksinya supplier. Oh, oke coach. Dia jorok, dia tidak jorok. Ketepatan itu juga mungkin ya coach, ketepatan pemenuhan kebutuhan kita gitu juga ya coach. Perlu diaudit juga ya, perlu diedukasi ya coach. Kita ada tim, menurut saya 3 orang karena bisa sakit, bisa absen, bisa apa. Cukup 3 orang di sini yang mengerjakan semua. Oke. Based on data. Iya. Lagi-lagi kalau dia peduli tentang value for money, dia peduli tentang affordability. Tentu supaya bisa jadi ini harus ada quality sebagai jembatannya, betul? Iya, betul. Maka yang ini sudah terumuskan dengan sendirinya, betul ya? Iya. Oke. Iya, dimengerti coach. Terima kasih coach. Berdasarkan itu kita masuk ke produksi. Produksi adalah yang menerjemahkan semua input material untuk bisa jadi output. Tapi bukan sudah menghasilkan sekian ribu pack itu saja, bukan. Dia bicara soal area turnover. Area tertentu masih menghasilkan sedikit sekali. Dia masih berbicara aset turnover. Dia masih bicara juga tentang profitability dan product turnover, produksi di dalamnya. Kalau tadinya produksi menjadi topik utama, sekarang produksi hanya di dalam product turnover. Sehingga kacamatanya, arah memandangnya itu berbeda. Jadi satu-satunya, kalau kita sebut secara garis besar, apa tanggung jawab ini? Human capital turnover. Manusia, karena mesin, bahan, alat, manusia yang menggerakkan. Apakah ini maximize? Apa yang dimaximize? Ini yang dimaximize. Jadi penanggung jawab ini berurusan dengan human capital turnover melalui cara maximize. Maximize apa? Ini yang dimaximize. Jadi di negeri antah berantah, seorang perancang mesin, seorang perancang organisasi, namanya Pak Jos Herman, itu merancang seperti ini organisasinya. Lagi-lagi lepas ya, jangan cerita siapa ada di mana, nanti kita atur. Jadi bayangkan kalau ini menjadi satu storyboard di mana semua orang bercerita yang sama. Bukan ada versi ini, versi itu. Dan mereka wajib bercerita, sehingga semakin cerita, semakin ketemu, semakin lebur jadi satu. Prosesnya bagaimana nanti kita bahas. Maka organisasi itu sudah menjadi dream team. Sehingga dia sudah seperti anggota tubuh ciptaan Tuhan. Allah menciptakan begitu sinkronnya semua. Inilah ramuan yang bisa membuat bergerak menjadi satu kesatuan. Kita bahas sedikit tentang ini. Tadi tentang profitability, desirability, dan longevity. Apa itu? Kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya, sekilas sekali. Sekarang kita agak masuk ke dalamnya. Dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan urusan strategi, kita perlu memperhatikan desirability seberapa menarik. Ingat ya yang kemarin, profitability seberapa menguntungkan, dan seberapa lama dia langgeng bisa berjalan. Dengan mengelola perubahan-perubahan yang terjadi di customer, karena ini berubah terus, banyak gangguan, banyak ini itu, COVID termasuk, membuat menjadi kebutuhan dasar, semakin banyak orang masuk ke pasar, sehingga persaingan semakin menggila, sehingga organisasi juga berubah karena tuntutan dari luar yang tadi maupun orang yang ada di dalam. Contoh, kebutuhan data sudah menjadi makanan utama. Apakah organisasi di dalam sudah siap menggerakkan data?
kompetensi seperti apa yang diperlukan, bagaimana membangunnya dan lain-lain. Yang ini kita bahas rinci, tapi sekarang sekilas bahwa customer bisa tertarik ke kita, tergila-gila ke kita kalau kita paham tentang apa yang penting buat dia dan apa yang dia yakini, values and beliefs. Apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Itu dibentuk oleh apa yang penting buat dia dan apa yang dia yakini. Kemudian goal dia mau mencari apa, sedang mau mencari apa sekarang ini. Contoh, tiba-tiba kebutuhan Zoom bertambah. Ada orang yang sampai beli layar, beli ini, beli itu. Ada orang yang terpaksa beli handphone, beli ini, beli laptop dan lain-lain. Tadinya handphone saja. Kemudian kendala apa yang dia alami sehingga dia belum bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan. Saya ada share dengan Bu Dian terjemahan keterangan bahasa Indonesianya, tulisan tangan. Kemudian untuk disability, untuk memperhatikan apa yang terjadi di pasar, ini adalah perang. Balas-membalas, baku hantam. Kita harus mampu main di kategorinya. Nah ini dia tadi. Kita sudah dengan cantik bermain di kategorinya, sehingga Indomie yang cuma 4.000 berapa ribu bisa kalah sama yang belasan ribu. Juga saya melihat apa itu namanya, Monis dan lain-lain, itu produk-produk yang menurut saya bisa mencapai harga yang baik dengan teknik produksi tertentu, bla bla bla. Ini kategorinya. Kemudian kita main di teritori. Kalau orang lain teritori bermasalah, cara kita dengan sistem obat nyamuk, kita menghapus masalah teritori karena sudah membiayai diri sendiri, tapi tidak boleh lambat. Apa programnya? Tapi jangan langsung diterapkan ya, jangan langsung terapkan dulu. Ini baru teorinya dulu. Ya, Coach. Bagaimana caranya supaya obat nyamuk ini bisa melingkar keluar semakin cepat? Tentu sistem bonus dan lain-lain tadi itu. Bikin dia tergila-gila sendiri. Kalau kita yang kejar-kejar dia, capek sekali. Kita dikejar dia, capek juga. Sebab kalau meleng, kita setujui, sudah keluar uang. Kemudian, barang alternatif apa dan substitusi apa yang bisa membunuh produk kita. Di sini saya melihat satu contoh yang fenomenal. Kalau ke Indomaret, Alfamaret, atau Hypermart, coba cari yang namanya Selamat Biskuit. Ada yang tahu nggak? Iya, tahu Coach. Itu dari zaman saya SMP, SMA itu. Iya, betul. 70-an. Nggak ganti merek, nggak Iya. ganti ini, itu cuman kemasannya aja dirubah-rubah. Iya. Kenapa dia bisa bertahan di sini? Brandnya, yes, brand appeal. Van Houten, jelas brandnya, merek Belanda. Tapi Van Houten merek lain mati. Jadi kategori coklatnya beda sama coklat-coklat yang lain. Dan dia nggak kenal teritori, semua daerah dia rangsek, dia masuk. Alternatif lain kalah semua, nggak ada yang bisa semacam itu.